Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Malika Gania dengan NRP 3 digit terakhir 189. Nah, kali ini saya akan mendemonstrasikan cara saya mengerjakan challenge 4. Nah, di sini ini aku udah atur subnetnya, yang mana menggunakan teknik VLSM atau variable length subnet mask untuk membagi IP. Nah, pertama-tama kita lihat ini 800. Nah, 800 itu sekitar 2 pangkat sekitar 2 pangkat sekitar 2 pangkat 10 32 kali 32 ya 3 pangkat 10. Setelah itu yang 100 ini kira-kira pangkat 8. Lalu setelah itu kalau kita udah tahu di sini kita tahu prefiksnya itu dari mana. Jadi kan kita tahu 800 itu mendekati 2 pangkat 10. Nah, 10-nya yang ada di pangkatannya itu kita kurangin 32 karena ada 32 bit. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini range-nya saya dapat dari mana? Oke, kan 800 sudah melewati 255. Nah, 3 ini dari mana? Jadi perputarannya itu kita kurang, gimana ya cara menjelaskannya? Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini sebenarnya terserah aja sih, cuman ya udah. Kenapa 255? Karena dia melebihi 255 jadi sampai 255. Nah, ini juga sama karena dia lebih dari 255. Ya. Ini hostweb public ini. Apanya memang yang lebih dari 255 atau kurang dari 255. Nah, hasil kurangnya prefix dengan 32 dikurangi prefix. Nah, ya ini berarti kalau yang di bawah 255 tuh dia maksimalnya kalau dikurangin prefixnya itu berapa? Misalkan 25 ini kita buat 25 32 kurang 25. Nah, 7. Nah, nanti kita mau Nah, 128. Ini makanya kenapa dia yang terakhirnya itu 127. Karena 128
itu apa ya, kayak batas terakhirnya gitu. Kita lanjut. Nah, lanjut ke 5 ini sampai 159. Kenapa 159? Ya kurang lebih caranya sama seperti tadi. Enggak, ya kurang lebih sama seperti tadi, hanya saja kayak ini kan selisihnya kayak 4 bit gitu. Jadi nanti dia selisih sama yang sebelah sana tuh bakalan 32 bit kalau gak salah. Ya, kurang lebih begitulah. Nah, selisihnya itu tergantung apa? Tergantung selisihnya mereka. Sama 32. Jadi nanti yang paling depan tuh ditambah sama bitnya mereka yang sudah diolah sama 32-nya itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu aku yang RH ini udah DHCP, tapi kita di bagian OSFP-nya itu aku masukin sendiri, kurang lebih seperti ini. Nah, ya, kurang lebih seperti ini. Ya, jadi yang 160 ini untuk kita hubungin ke si link haki. Nah, yang 34 ini kita ke si link HMZ. Jadi kayak buat interface gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu di HQ kita buat nih, ini yang bagian ini nih. Buat interface. Nah, dengan address segini. Oh ya guys, jangan lupa ini udah aku coba tapi dia gagal, jadi aku coba manual. Nah, jangan lupa kita buat name server ini di semua, pokoknya aku buat kayak gini di semua ini apa tuh namanya, di semua node, tapi khusus yang 4 ini aku nggak pakai. Jangan lupa dibuat interface-nya per satu-satu. Nah, interface-nya itu seperti apa, IP address-nya, nah ini udah aku taruh di sini. Nah, jika sudah, kita coba testing satu-satu. Oh ya, by the way, aku SPV-nya semua aku buat ini. Apa tuh namanya? Manual. Karena yang ini nggak bisa. Jadi aku buat manual semua. Nih. Ini sudah aku ping. Aku coba ping udah. Ini juga udah aku ping. Ya, ini juga nggak perlu ditanyakan kalau udah bisa share internet. Ini juga udah aku ping bisa. Ini juga udah bisa di ping. Jangan lupa forwardnya dijadiin sama dengan 1 ya guys. Jadi ya biar bisa. Nih forward 1. Ini juga penting untuk internetnya. Nah, jadi di nomor yang ketiga ini kita suruh buat aturan firewall pada edge untuk memblokir port 80. Maka ini tuh kita harus ngedrop. Nah, di sini udah aku drop tadi. Nih a forward time weekday. Ini untuk yang ini untuk pemegang IP ini. Nanti di Monday and Tuesday dia di drop.
Nah pada Senin Selasa itu kita drop atau tidak bisa. Untuk yang satunya juga, pokoknya harusnya satu-satu dibuat host sama LAN user nih. Saya buat biar host sama host user LAN sama host web public itu aku buat biar gak bisa diakses di hari Senin dan Selasa. Ini di arrange-nya itu udah aku buat date 11 ini kan hari Senin, biar kita biar kita bisa lihat di hari Senin. Jadi hari Senin tuh dia bakalan connection diffuse. Tapi kalau di hari biasa atau hari Jumat ini dia bakalan succeed. Ya ini keadaan sebelum harinya dibuat hari Senin. Ya kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu kita implementasi firewall pada user LAN agar cuman bisa diakses sama PaymentDB melalui port 3306. Nah, gimana caranya? Yaitu kita menggunakan accept untuk IP-nya si host PaymentDB ini, sedangkan untuk yang lain itu kita buat drop. Misal web public kita drop. Bentar, kita ke konsol. Nah ini dia. Nah ini kita accept punyanya si host PaymentDB ini. Lalu kita drop punyanya si host web public. Makanya kenapa kalau kita lihat di host PaymentDB, nah ini kita succeed. Kalau kita netcat di host PaymentDB kita succeed. Tapi kalau kita ke ini, nah dia tuh bakalan connection timed out. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih telah menonton challenge keempat saya. Terima kasih.